Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Wasti Reviandani selaku dosen pengampu manajemen biaya dan teman-teman yang kita sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kelas dengan keadaan sehat walafiat. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul anggaran. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Afturrahma Awalia Agustina dengan NIM 200301223. Saya Anissa Susmita dengan NIM 200301225. Saya Nini Kurniawati dengan NIM 200301230. Saya Safri Bilang Mawati dengan NIM 200301228. Saya Imania Rizka Amelia dengan NIM 200301235. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran. Anggaran atau budget merupakan rencana terperinci untuk pemperolehan dan pemakaian sumber daya keuangan dan lain-lain selama periode tertentu. Khususnya untuk tahun fiskal anggaran mencakup keuangan dan non-keuangan dari operasi dan proyek, dan yang direncanakan anggaran untuk satu periode merupakan garis pedoman operasi dan proyeksi hasil operasi untuk periode yang dianggarkan. Proses penyebaran anggaran tersebut penganggaran atau budgeting. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Anggaran berfungsi sebagai komunikasi di mana manajemen puncak mendefinisikan rencana dan tujuannya untuk periode agar manajer lainnya dan karyawan memiliki akses terhadap informasi tersebut. Rencana operasi pada anggaran menunjukkan setiap defisit untuk anggaran untuk mengetahui apa yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan defisit lain. Anggaran juga menyediakan otoritas untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya. Fungsi otoritas anggaran terutama penting bagi organisasi, pemerintahan, dan nirlaba. Selanjutnya ada strategi anggaran. Strategi anggaran. Yang pertama, pentingnya strategi dalam penganggaran. Anggaran harus dimulai dari peninjauan ulang dan pengkajian rencana strategis organisasi secara seksama. Tujuannya adalah membentuk anggaran agar mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Yang kedua ada perumusan strategi. Perumusan strategi dimulai dengan cara menganalisis faktor-faktor eksternal dan menilai kapabilitas internal. Menelaah faktor-faktor eksternal di sekitar pada organisasi seperti faktor-faktor ekonomi, politik, peraturan masyarakat, lingkungan, dan kompetensi membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang, keterbatasan, dan ancaman. Yang ketiga ada tujuan strategis dan sasaran jangka panjang. Perencanaan jangka panjang seringkali memerlukan anggaran modal atau typical budgeting yang merupakan proses mengevaluasi, memilih, dan membiayai proyek-proyek utama seperti pembelian peralatan baru, pembangunan pabrik baru, dan penambahan produk baru. Yang keempat ada sasaran jangka pendek dan anggaran ini. Sasaran jangka pendek merupakan tujuan dari periode yang akan datang yang dapat berubah jangka waktu 1 bulan, triwulan, tahunan, atau jangka waktu yang lama yang diinginkan organisasi untuk keperluan perencanaan. Selanjutnya adalah proses penganggaran yang akan dipresentasikan oleh Mbak Heni Kurniawati. Yang ketiga yaitu proses penganggaran. Proses penganggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komite anggaran. Menetapkan dan menyetujui seluruh tujuan anggaran bagi seluruh unit bisnis utama, mengkoordinasikan penyusunan anggaran, memecahkan konflik dan perbedaan yang mungkin muncul selama proses penyusunan anggaran, menyetujui anggaran akhir, memantau operasi di sepanjang tahun, serta meninjau ulang hasil operasi pada akhir periode. Yang kedua yaitu periode anggaran. Anggaran biasanya disusun untuk waktu yang telah ditetapkan, paling sering untuk tahun fiskal, dengan anggaran subperiode setiap triwulan atau bulan.
mensinkronisasikan periode anggaran dengan periode fiskal organisasi untuk tujuan pelaporan keuangan eksternal, memudahkan penyusunan anggaran serta memfasilitasi perbandingan dan rekonsiliasi hasil aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Yang ketiga yaitu pedoman anggaran. Komite anggaran mengeluarkan pedoman setelah mempertimbangkan secara seksama mengenai pandangan umum terhadap perekonomian dan pasar, tujuan strategis organisasi, rencana jangka panjang, proyek strategis, dan hasil operasi yang diharapkan pada periode saat ini. Yang keempat, proposal anggaran awal. Faktor internal dalam menyiapkan proposal anggaran ada 4. Yang pertama yaitu perubahan peralatan atau fasilitas yang tersedia. Yang kedua, pengenalan produk dan jasa baru. Yang ketiga, perubahan desain atau bauran penawaran produk dan atau jasa. Yang keempat, perubahan ekspektasi atau proses operasi dari unit-unit anggaran lainnya. Faktor-faktor eksternal dalam menyiapkan proposal anggaran ada 4. Yang pertama yaitu pandangan terhadap industri dalam jangka pendek. Yang kedua, tindakan kompetitor. Yang ketiga, ancaman untuk masuk. Yang keempat, produk substitusi. Yang kelima, negosiasi, peninjauan ulang, dan persetujuan. Ketika unit-unit anggaran menyelesaikan anggaran mereka dalam unit-unitnya, anggaran melewati tingkat organisasi yang lebih tinggi secara berturut-turut sampai tingkat puncak dan kombinasi anggaran baru setiap unit dari anggaran organisasi. Keenam, revisi. Prosedur revisi anggaran bervariasi antara organisasi. Bagi organisasi yang mempertimbangkan adanya revisi anggarannya dilakukan dalam keadaan khusus memperoleh persetujuan untuk melakukan modifikasi anggaran dapat menjadi sulit. Akan tetapi, tidak seluruh peristiwa yang tersingkat dapat diprediksi dalam anggaran. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Safina. Anggaran induk. Anggaran induk dibagi menjadi 8. 1. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan ini memiliki 3 komponen, yaitu ramalan volume penjualan, ramalan bauran penjualan, dan harga jual yang dianggarkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam ramalan penjualan: A. Tingkat penjualan pada saat ini dan tren penjualan pada beberapa tahun yang lalu. B. Kondisi ekonomi dan industri secara umum. C. Tindakan kompetitor dan rencana operasi. D. Kebijakan penentuan harga. E. Kebijakan kredit. F. Aktivitas periklanan dan promosi. Dan G. Pesanan yang tidak dapat dipenuhi. 2. Anggaran produksi. Anggaran produksi ini dibagi menjadi 5. 1. Anggaran produksi, yaitu menunjukkan rencana produksi untuk suatu periode tertentu. Bagi para produsen, rencana produksi pada suatu periode tertentu bergantung pada anggaran penjualan, jumlah unit persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, dan jumlah unit persediaan awal barang jadi. Selanjutnya, anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku langsung, yaitu menunjukkan jumlah bahan baku langsung seperti bahan mentah atau komponen suku cadang yang akan dibeli selama periode tersebut. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja langsung, yaitu memungkinkan Departemen Personalia untuk merencanakan perekrutan dan reposisi karyawan. Selanjutnya, anggaran overhead pabrik, yaitu mencakup seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Perlu diingat bahwa biaya overhead variabel diasumsikan berkaitan dengan jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan. Untuk mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik yang lebih akurat, prosedur penganggaran berdasarkan aktivitas yang dapat digunakan. Selanjutnya, anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Informasi dari anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan untuk suatu periode muncul pada 2 anggaran lain untuk periode yang sama. Laporan laba rugi yang dianggarkan menggunakan figur harga pokok penjualan untuk menentukan margin kotor pada periode yang bersangkutan, dan neraca yang mencakup persediaan akhir barang daripada total biaya. Selanjutnya,
Selanjutnya nomor 3, anggaran pembelian barang dagang. Anggaran pembelian barang dagang, perusahaan menunjukkan jumlah barang dagang yang perlu dibeli selama periode yang bersangkutan. Bentuk dasar anggaran pembelian barang dagang sama dengan anggaran produksi. Yang keempat, anggaran beban penjualan dan administrasi umum. Anggaran beban penjualan dan administrasi umum berfungsi sebagai pedoman untuk aktivitas penjualan dan administrasi selama periode anggaran. Banyak pengeluaran penjualan dan administrasi umum merupakan hasil dari aktivitas serta program penjualan dan pemasaran. Yang kelima, anggaran penerimaan atau pengumpulan kas, yaitu memuat implikasi kas dari seluruh aktivitas yang dianggarkan. Anggaran kas menggambarkan posisi kas perusahaan selama periode anggaran. Yang keenam, anggaran kas, yaitu memuat implikasi kas dari seluruh aktivitas dan dianggarkan. Anggaran kas menggambarkan posisi kas perusahaan selama periode anggaran. Yang ketujuh, laporan bagi yang dianggarkan, yaitu mendeskripsikan laba bersih yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Yang kedelapan, neraca yang dianggarkan, yaitu menyertakan implikasi dari seluruh operasi dan arus kas selama periode anggaran dan menunjukkan saldo yang diproyeksikan pada akhir periode anggaran. Selanjutnya, ketidakpastian dan proses penganggaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis bagaimana atau jika untuk menelaah bagaimana perubahan pada satu atau lebih dari satu hal anggaran mempengaruhi variabel lain atau anggaran kepentingan. Yang kedua, analisis sensitivitas, yaitu sebagai alat metode yang digunakan untuk perencanaan anggaran untuk menentukan sejauh mana perubahan nilai dari satu atau lebih dari satu input anggaran yang dirampungkan mempengaruhi setiap anggaran yang diserangkaian laporan keuangan pro forma yang dihasilkan sebagai dari proses penganggaran itu. Yang ketiga, perangkat lunak penganggaran terintegrasi dan perencanaan, yaitu mencakup perencanaan strategi, penganggaran, ramalan keuangan yang berputar-putar, pelaporan manajemen dan konsolidasi keuangan dalam satu paket. Selanjutnya adalah contoh soal yang akan dijelaskan oleh Mbak Ani Zulia Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari anggaran biaya. Di sini saya mengangkat dari PT Setar Indah yang memproduksi 2 produk, yakni sepatu tas dan dompet. Di sini ada bahan baku langsung dari kulit asli dan kulit sintesis. Yang kulit asli seharga 60.000 per meter dan yang kulit sintesis seharga 30.000 per meter. Untuk biaya tenaga kerja seharga 40.000 per jam. Di sini ada kebutuhan sumber daya per unit produk. Bahan baku langsung ada kulit asli dan kulit sintetis yang sudah dijelaskan sebelumnya, yakni tas berukuran 0,70 meter 70 dan kulit sintesis berukuran 0,40 meter dan yang dompet 0,30 meter dan yang kulit sintesis dompet 0,20 meter. Untuk tenaga kerja langsung yang tas 6 jam dan yang dompet 4 jam. Di sini ada informasi persediaan bahan baku langsung. Persediaan awal untuk KA atau kulit asli yakni 800 meter dan yang kulit sintesis 350 meter. Untuk target persediaan awal untuk kulit asli 570 meter dan yang kulit sintesis 250 meter. Dan nilai persediaan awal untuk kulit asli seharga 10 juta dan yang kulit sintesis seharga 13 juta. Di sini terdapat informasi penjualan dan persediaan barang asli, yakni estimasinya untuk terjual tas 1.200 unit dan yang dompet 2.000 unit. Harga jualnya untuk tas 500.000 dan yang dompet 245.000. Untuk target persediaan akhirnya 300 dan yang dompet 500. Persediaan awalnya 100, yang tas 150 dan yang dompet 600. Nilai persediaan awal untuk tas seharga 70 juta dan yang dompet 80 juta 500.000. Di sini perusahaan menganggarkan 110 juta. Yang pertama ada biaya desain produk bernilai tetap yakni 70
kali menjadi 490 juta, bila ditotal menjadi 1 juta. Bila ditotal menghasilkan 1 miliar 90 juta. Di sini terdapat tabel 6,2, yakni dari produktivitas dan dompet. Target unit terjualnya untuk tas 1.200 dan yang dompet 2.000. Untuk target persediaan akhir barang jadi, yakni 300 untuk tas dan 500 untuk dompet. Total unit yang dibutuhkan untuk tas 1.800 untuk tas dan 1.500 untuk dompet. Persediaan awal barang jadi untuk tas 150 dan untuk dompet 600. Unit yang harus diproduksi dari tas yakni 1.650 dan yang harus diproduksi dari dompet yakni 1.900. Selanjutnya terdapat tabel 6,3 yang menjelaskan mengenai anggaran bahan baku, bisa dilihat dari tabel yang tertera dan diperoleh untuk hasil akhir dari total biaya bahan baku yang harus dibeli, yakni berjumlah 104.300.000. Dan tabel 6,4 menjelaskan mengenai anggaran tenaga kerja. Untuk unit yang diproduksi dari tas kan 1.650, untuk kebutuhan tenaga kerja per unit untuk tas kan 6 jam, dan total jam kerja tenaga kerja 9.900, biaya per jam tenaga kerja langsung 40.000, totalnya menjadi 396 juta. Untuk dompet, unit diproduksinya 1.900, untuk kebutuhan tenaga kerjanya kan 4 jam, total jam tenaga kerja 7.600, biaya per jam tenaga kerja langsung 40.000, dan totalnya 304 juta. Total dari total jam tenaga kerja yakni 17.500. Untuk hasil akhir dari anggaran tenaga kerja diperoleh 700 juta. Total biaya tetap diperoleh 110 juta. Dasar alokasi diperoleh 17.500. Dan tarif biaya produksi tidak langsung diperoleh 6.285 per jam tenaga kerja langsung. Untuk tabel 6,5 dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Heni Kurniawati. Pada tabel 6,5 yang gambaran tenaga kerja bisa dilihat pada tabel totalnya 190.987.500. Tabel 6A biaya produksi barang jadi. Bila dilihat total biaya produksinya yaitu 140. 6.6A yaitu biaya produksi barang jadi. Bila dilihat total biaya per unit dari tas yaitu 331.710, sedangkan yang dompet 209, 140. Tabel 6.6B yaitu anggaran persediaan akhir. Total persediaan akhir yaitu 314.200.000. Yang tabel 6.7 yaitu anggaran beban pokok penjualan. Bisa dilihat total beban pokok penjualan yaitu 773.907.500. Yang tabel 6.8 yaitu anggaran biaya non produksi. Total dari anggaran biaya non produksi yaitu 200.750.000. Yang tabel 6.9 yaitu anggaran laba rugi. Penjualan dari tabel 6.1 yaitu 1.090 juta, dan beban pokok penjualan dari tabel 6.7 yaitu 773.907.500, dan laba kotor dari penjualan dikurangi beban pokok penjualan yaitu 316 juta 92.500. Biaya produksi pada tabel 6.8 yaitu 200.750.000. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun tidak berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah.